Perkenalkan, saya Rena Aprila akan menjelaskan materi tentang tabungan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan investasi. Peningkatan investasi pada gilirannya membutuhkan dana pembiayaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dari kedua sumber pembiayaan ini, sumber dana dalam negeri seyogyanya merupakan sumber pokok pembiayaan, terutama dilihat dari konteks pertumbuhan ekonomi jangka panjang, di mana suatu negara haruslah mendasarkan pembiayaan investasi dari sumber dalam negeri. Dari berbagai sumber pembiayaan dalam negeri, tabungan domestik merupakan salah satu faktor penting bagi pembiayaan. Tabungan dalam negeri dapat bersumber dari tabungan masyarakat atau swasta, maupun tabungan pemerintah. Dalam konteks tabungan domestik, idealnya kedua komponen tersebut harus dapat ditingkatkan secara sinergis dan bersamaan. Jenis tabungan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri yaitu adalah 1. Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Kemudian ada yang kedua, tabungan pemerintah adalah keseluruhan pendapatan dikurangi total pengeluaran rutin. Yang ketiga, tabungan paksa, langkah pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat. Yang keempat, hasil dari perdagangan luar negeri, yaitu diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor. Jumlah tabungan yang tersedia di suatu negara secara sederhana adalah jumlah tabungan domestik dan tabungan asing atau luar negeri. Tabungan domestik bisa dibagi menjadi dua komponen tabungan, yaitu tabungan pemerintah dan tabungan swasta atau masyarakat. Tabungan pemerintah terutama sekali terdiri dari tabungan anggaran atau budgeter yang diperoleh dari kelebihan penerimaan pemerintah atas konsumsinya, di mana konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai semua pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang ditambah semua aliran modal keluar untuk pembelian peralatan militer. Contohnya di Indonesia, pengeluaran untuk subsidi daerah otonom, gaji pegawai, dan lain-lainnya. Sedangkan tabungan swasta domestik juga diperoleh dari dua sumber, yaitu tabungan perusahaan dan tabungan rumah tangga. Tabungan perusahaan merupakan sebagai laba yang ditahan oleh perusahaan-perusahaan atau pendapatan perusahaan setelah pajak dikurangi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Tabungan rumah tangga adalah bagian dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan, meliputi tabungan yang berasal dari hasil perusahaan bukan korporasi, contoh, usaha pribadi. Tabungan asing atau luar negeri berasal dari suatu sumber utama, yaitu tabungan pemerintah asing atau bantuan luar negeri dan tabungan swasta asing yang terdiri dari investasi asing. Sumber tabungan yang diandalkan berbeda-beda antar negara yang sedang berkembang. Tidak saja tergantung kepada faktor-faktor seperti tingkat pendapatan per kapita, kekayaan sumber daya alam, dan komposisi sektoral GDP, tetapi juga bergantung pada sifat dan kebijakan mobilisasi tabungan yang dianut oleh pemerintah masing-masing NSB. Pajak. Dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan, pemerintah dihadapkan pada berbagai pilihan sumber pembiayaan. Pembiayaan dalam negeri merupakan pilihan utama pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. Namun sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan migas, serta penerimaan dalam negeri lainnya belum cukup untuk membiayai pembangunan sesuai target pertumbuhan yang diinginkan. Saat ini pemerintah Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan dari migas, sehingga harus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak. Namun, penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian. Perekonomian yang tumbuh dengan cukup signifikan akan terdampak terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan, sehingga profitabilitas perusahaan akan semakin besar. Para pekerja pun akan mengalami peningkatan pendapatan. Dalam kondisi seperti ini, penerimaan negara dari perpajakan akan dapat dipacu peningkatannya. Pajak merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum, yang biasa disebut juga sebagai public goods. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran di bawah ini, yaitu diantaranya 1. Untuk membiayai biaya investasi total atau pay as you go. Kemudian untuk membiayai pembayaran hutang atau pay as you use.
Kemudian, menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan. Dana perimbang. Dana perimbang adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbang terdiri dari bagian daerah atau bagi hasil. Bagian daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil bagi atas penerimaan pajak dan bumi bangunan atau PBB. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan BPHTB dan sumber daya alam. Kemudian ada dana alokasi umum menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000. Dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus atau DAK adalah alokasi dana APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan seperti dana alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atas dasar prioritas nasional. Investasi. Sebagaimana yang telah diketahui, investasi sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi. Semakin banyak investasi dalam negeri, semakin besar pula kesempatan negara kita untuk membangun ekonomi dalam negeri. Sumber pembiayaan pembangunan dapat dikategorikan dalam dua sumber, yaitu sumber konvensional dan sumber non-konvensional. Sumber pembiayaan konvensional merupakan sumber pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah seperti APBN, APBD, pajak, dan retribusi. Sementara sumber pembiayaan non-konvensional merupakan sumber pembiayaan yang diperoleh dari gabungan dana pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti kerjasama pemerintah dan swasta, utang luar negeri, dan swadaya masyarakat. Sumber dana dari luar negeri. Yang pertama, modal asing. Sumber dana eksternal atau modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan, struktur produksi, dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi. Asumsi dasar yang melatar belakangi hubungan positif antara modal asing dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu setiap satu dolar modal asing mengakibatkan kenaikan $1 impor dan investasi. Dengan asumsi ini dan incremental capital output ratio yang stabil dimungkinkan untuk meningkatkan dampak modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya, menghitung berapa modal yang dibutuhkan yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan tertentu. Incremental Capital Output Ratio atau ICOR atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan utang semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga utang tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, sumber pembiayaan dari luar negeri dianggap sebagai alternatif yang paling tepat dan mudah dalam membiayai kekurangan modal, modal pembangunan, dan terjaminnya sumber dana tersebut secara kontinu. Utang luar negeri seharusnya digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas kapasitas pertumbuhan yang normal, sehingga seharusnya ada dua hal yang perlu diperhatikan agar penggunaan utang bisa efektif, yaitu yang pertama, penggunaan utang harus diarahkan untuk membiayai investasi publik. Yang kedua, stok tidak boleh melebihi batas maksimum tertentu.
Efektivitas penggunaan utang bisa juga dibahas secara makro yang banyak tergantung pada kemampuan pelaksanaan proyek dalam mencapai sasarannya. Indonesia salah satu negara ketiga di dunia sebelum terjadinya krisis moneter yang menyerang Asia Tenggara, memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai oleh modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan bantuan modal asing. Dan selanjutnya, adapun penyebab Indonesia melakukan pinjaman luar negeri. Yang pertama, pendapatan per kapita penduduk umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS atau marginal propensity to save rendah, dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan juga rendah. Yang kedua, lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat yang memang terbatas itu tidak dapat didayagunakan secara efektif dan produktif untuk menunjang pengembangan usaha yang produktif. Yang ketiga ada kurang berkembangnya pasar modal menyebabkan tingkat kapasitas pasar yang rendah sehingga banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi. Yang keempat, banyaknya dana-dana pembangunan nasional yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat setempat untuk keperluan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saksabil Yurita Fania Aisyadila, NIM 19053061, akan melanjutkan pembahasan dari sumber pembiayaan pembangunan yang materi ketiganya yaitu Transnational Corporation atau perusahaan transnasional. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah yaitu pengertian umumnya, yaitu merupakan perusahaan berbadan hukum suatu negara yang beroperasi di banyak negara, mempunyai kekayaan dan pendapatan yang sangat besar. Modalnya dapat dimiliki oleh berbagai warga negara, namun keseluruhan perusahaan tersebut terikat sebagai satu kesatuan ekonomi dan manajemen. Berarti maksud dari perusahaan nasional ini adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai macam negara dan modalnya itu dimiliki oleh berbagai warga negara di mana terdapat perusahaan itu. Misalnya kalau perusahaan itu ada di Indonesia, Amerika, dan juga Korea, maka modal dimiliki oleh warga negara dari berbagai warga negara dari Amerika, Indonesia, dan juga Korea. Selanjutnya, definisi TNC. Menurut UNESCO Transnational Corporation atau TNC adalah semua perusahaan yang mengendalikan aset-aset seperti pabrik, tambang, alat kantor, dan sejenisnya di dua negara atau lebih. Namun pengertian tersebut masih terbatas bagi perusahaan yang mengendalikan produksi paling tidak di satu negara asing. Istilah tersebut juga kadang dikualifikasikan melalui penetapan bahan perusahaan harus memiliki suatu tingkat yang minimum dari kegiatan luar negerinya. Dalam hal ini, jumlah negara tempat TNC tersebut beroperasi atau berproduksi aset atau tenaga kerja di luar negeri. Dan sebagai konsekuensinya, TNC mempunyai suatu ukuran minimum tertentu. Misalnya, The Harvard Business School Multinational Enterprise Project mendefinisikan sebuah perusahaan Amerika Serikat sebagai sebuah perusahaan multinasional jika perusahaan tersebut terdaftar dalam 500 perusahaan terbesar. Lanjut ke asal mula pertumbuhan TNC. Arus modal telah mengalir secara internasional sejak hari-hari pertama kapitalisme dicetuskan. Pola perdagangan begitu meluas dan ditambah arus modal yang tiada henti melintasi batas-batas geografis suatu negara yang menandai munculnya cara produksi kapitalis.
kapitalis di Eropa. Pada abad 18 di Inggris muncul kapitalisme industri. Pada abad ke-19, keuangan menjadi satu permasalahan dunia. Inggris, Jerman, dan Prancis menginvestasikan dana ke luar negeri. Pertengahan abad ke-19, kemajuan dan perkembangan bidang transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Dan pada akhir abad ke-19, muncul fenomena internasionalisasi modal produktif dan asal mula terbentuknya TNC. Lanjut ke perkembangan TNC. Perkembangan TNC diawali oleh sejumlah fenomena sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan dan perkembangan di bidang transportasi, pergudangan, dan komunikasi telah membuka jalan menuju terciptanya suatu sistem perekonomian internasional yang lebih terpadu. Yang kedua, konsentrasi dan sentralisasi modal telah mengarah pada peningkatan ukuran suatu perusahaan di negara-negara kapitalis maju. Yang ketiga, perubahan-perubahan penting dalam organisasi perusahaan kapitalis di mana fungsi produksi tunggal dikendalikan oleh seorang pengusaha atau suatu kelompok kecil keluarga tergantikan oleh adanya perusahaan berskala besar yang mempunyai beberapa fungsi produksi dan mengoperasikan beberapa pabrik. Tensi yang pertama kali masuk NSB adalah tensi yang bergerak di sektor primer pada masa peralihan abad ke-19. Masa di mana permintaan akan bahan baku melampaui kapasitas produksi domestik yang mampu dihasilkan oleh perusahaan kapitalis. Setelah perang berakhir, sektor manufaktur tumbuh paling cepat di NSB seiring dengan banyak negara yang menjalankan kebijakan substitusi impor tahun 1950 dan 1960. Baiklah, yang terakhir yaitu peran TNC. Peran TNC dalam perekonomian dunia sangat besar. UNCTAD mengestimasi bahwa pangsa output dari satu TNC yang termasuk dalam jajaran 100 TNC teratas hampir sebanding dengan GDP sebuah NSB. Bahkan total penjualan TNC dalam satu periode terkadang lebih besar dari GDP sebuah NSB. TNC juga berkontribusi positif dalam proses pengembangan dan standarisasi teknologi produksi. Meskipun demikian, TNC cenderung mendorong proses akumulasi modal yang tidak seimbang dalam skala internasional karena modal hanya terkonsentrasi ke beberapa negara saja. Adanya dampak antara kelompok pro dan anti TNC mendorong pengelompokan kalangan ekonomi menjadi dua, yaitu antara kelompok pro dan anti TNC. Kelompok pro mengatakan bahwa TNC merupakan negara dalam jangka panjang, sedangkan golongan anti TNC mengatakan bahwa TNC merupakan salah satu penyebab terpenting dari adanya ketidaksempurnaan pasar. Tidak sesuai untuk kondisi lokal di suatu negara, memiliki pengaruh distribusi yang sifatnya negatif dalam pembangunan dan mendorong praktek monopoli di dunia. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang TNC ini. Apabila ada yang kurang nanti bisa ditambah saja di saat sesi tambah materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.